Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu konsep yang sangat penting dalam pengantar ilmu politik, yaitu konsepnya adalah konsep HAM ya, atau hak asasi manusia. Nah, konsep HAM ini ya, kalau dalam bahasa Inggris itu ada yang menyebut dengan Universal of Human Right, atau ada juga mengatakan the Fundamental of Human Right ya, atau secara sederhana disebut juga hanya sebagai human rights. Nah, dalam konteks bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai hak asasi manusia. Nah, dalam video kita kali ini, dalam kelas virtual kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan mulai dari konsep HAM dan sampai bagaimana penerapan HAM ya di negara-negara di dunia, ya, termasuk di Indonesia. Oke, baik. The idea that who we are or where we are born is entitled to the same basic rights and freedoms. Human rights are not privileges, and they cannot be granted or revoked. They are inalienable and universal. That may sound straightforward enough, but it gets incredibly complicated as soon as anyone tries to put the idea into practice. What exactly are the basic human rights? Who gets to pick them? Who enforces them, and how? The history behind the concept of human rights is a long one. Throughout the centuries and across societies, religions, and cultures, we have struggled with defining notions of rightfulness, justice, and rights. But one of the most modern affirmations of universal human rights emerged from the ruins of World War II with the creation of the United Nations. The treaty that established the UN gives as one of its purposes to reaffirm faith in fundamental human rights. And with the same spirit, in 1948, the UN General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights. This document, written by an international committee chaired by Eleanor Roosevelt, lays the basis for modern international human rights law. The Declaration is based on the principle that all human beings are born free and equal in dignity and rights. It lists 30 articles recognizing, among other things, the principle of non-discrimination and the right to life and liberty. It refers to negative freedoms, like the freedom from torture or slavery, as well as positive freedoms, such as the freedom of movement and residence. It encompasses basic civil and political rights, such as freedom of expression, religion, or peaceful assembly, as well as social, economic, and cultural rights, such as the right to education and the right to freely choose one's occupation and be paid and treated fairly. The Declaration takes no sides as to which rights are more important, insisting on their universality, indivisibility, and interdependence. And in the past decades, international human rights law has grown, deepening and expanding our understanding of what human rights are and how to better protect them. So if these principles are so well developed, then why are human rights abused and ignored time and time again all over the world? The problem, in general, is that it is not at all easy to universally enforce these rights or to punish transgressors. The UDHR itself, despite being highly authoritative and respected, is a declaration, not a hard law. So when individual countries violate it, the mechanisms to address those violations are weak. For example, the main bodies within the UN in charge of protecting human rights mostly monitor and investigate violations, but they cannot force states to, say, change a policy or compensate a victim. That's why some critics say it's naive to consider human rights a given in a world where state interests wield so much power. Critics also question the universality of human rights and emphasize that their development has been heavily guided by a small number of mostly Western nations, to the detriment of inclusiveness. The result? A general bias in favor of civil political liberties over socio-political rights, and of individual over collective or groups' rights. Others defend universal human rights laws and point at the positive role they have on setting international standards and helping activists in their campaigns. They also point out that not all international human rights instruments are powerless. For example, the European Convention on Human Rights establishes a court where the 47 member countries and their citizens can bring cases,
The court issues binding decisions that each member state must comply with. Human rights law is constantly evolving, as are our views and definitions of what the basic human rights should be. For example, how basic or important is the right to democracy or to development? And as our lives are increasingly digital, should there be a right to access the internet? A right to digital privacy? What do you think? Ya, itulah video tentang terkait dengan HAM ya. Kita sudah dapat pengertian sedikit pandangan terkait dengan HAM ya. Nah, intinya adalah jika kita berbicara terkait dengan HAM, maka kita harus paham makna HAM ya, makna dari hak asasi manusia. Nah, HAM itu adalah dikatakan sebagai hak dasar ya. Kenapa dia hak dasar? Ya, karena dia harus dimiliki dan pasti dimiliki oleh setiap manusia yang melekat kepadanya. Karena apa ya? Karena ya simpel ya, karena dia manusia ya. Selama dia manusia, maka secara otomatis maka dia memiliki apa yang disebut dengan HAM ya. Nah, kemudian HAM itu juga dimaknai sebagai norma-norma legal yang memberikan dorongan untuk melindungi seluruh manusia ya, dimanapun dari pelanggaran atau penghinaan politik, hukum maupun sosial ya. Jadi HAM itu tidak terbatas pada satu wilayah tertentu, dimanapun manusia itu berada, maka HAM setiap manusia itu, setiap orang itu adalah sama dan harus dijunjung tinggi ya, seperti itu. Nah, itu adalah makna dari HAM ya. HAM adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap manusia ya, semenjak dia baru dilahirkan. Oke. Nah, kemudian secara definisi ya, beberapa ahli mendefinisikan terkait dengan HAM. Ya, ada yang pertama John Locke ya, kita mengenal John Locke mendefinisikan bahwa HAM itu adalah hak-hak alamiah ya, hak-hak alamiah. Jadi HAM itu sebelumnya yang merujuk kepada apa yang disebut oleh John Locke sebagai natural rights ya. Natural rights itu adalah hukum atau hak-hak alamiah ya. Hak alamiah itu apa ya? Hak-hak untuk hidup, kemerdekaan, dan hak properti ya. Nah, itulah hak-hak alamiah yang dibawa manusia ketika dia lahir. Nah, inilah yang menjadi dasar dari nanti konsep HAM ya. Jadi ini adalah dasarnya, berasal dari hak natural rights ya, hak-hak alamiah yang dimiliki oleh manusia. Oke. Kemudian menurut Eleanor Roosevelt ya, yang tadi kita lihat video di Amerika Serikat ya, dia mengatakan bahwa HAM itu adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir ya, seperti yang tadi kita jelaskan ya. Ketika dia dilahirkan, maka dia langsung berlaku atasnya adalah HAM ya, sebagai esensinya sebagai manusia. Kemudian menurut Prof. Miriam Budiarjo mengatakan bahwa HAM itu adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersama dengan kelahirannya ya. Oke, serupa. Nah, inilah pemahaman yang kita miliki terkait dengan HAM ya. Oke, kemudian siapa yang berhak atas HAM? Tadi kita sudah jawab bahwa satu-satunya kriteria untuk mendapatkan HAM itu hanya satu ya, manusia. Ketika dia menjadi manusia, maka dia memenuhi kriteria memiliki HAM ya. Tidak ada kriteria lain ya. Misalnya dia keluarga negara Inggris ya, atau keluarga negaraan Amerika dan sebagainya. Ketika dia mendapatkan HAM. Nah, HAM itu bersandar pada dua nilai utama ya, martabat manusia ya, atau human dignity, dan kesetaraan. Nah, ini dua standar atau nilai utama dari HAM ya, menjunjung tinggi hak martabat manusia dan menjunjung tinggi kesetaraan. Nah, ada syarat-syarat lain ya jika kita ingin memiliki HAM ya. Oke, jadi syaratnya hanya satu ya, hanya satu ini, manusia ya. Oke, yang ketiga, Anda tidak memiliki HAM bukan karena Anda adalah warga negara tertentu ya.
bukan berarti warga negara A itu memiliki HAM yang lebih besar daripada warga negara B. Ya. Karena dia bagian dari keluarga manusia atau human family, maka dia memiliki HAM yang sama. Oke, baik. Saya pikir sudah cukup dipahami ya. Kemudian kita masuk kepada karakteristik dari HAM ya. Ada 10 karakteristik HAM. Ya. Pertama, tadi kita sudah mendengar adanya universality atau universalitas dari HAM ya. Dia berlaku untuk semua orang. Yaitu adalah asas universal ya, HAM. Oke, yang kedua adalah inalienable, dia tidak dapat dicabut ya. Ketika seorang itu memiliki HAM ya, dia tidak bisa dicabut. Tidak ada yang bisa mencabut HAM dari seseorang. Kemudian interconnected. Yang ketiga adalah interconnected. Artinya adalah berhubungan ya, bergantungan dengan hak-hak yang lainnya. Misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan ya. Hak untuk mendapatkan pendidikan itu berhubungan dengan hak lainnya. Jika hak lainnya itu tidak dipenuhi, maka hak mendapatkan pendidikan tidak bisa didapatkan. Contohnya apa? Hak mobilitas ya, the free of mobility ya, the free movement. Ketika dia dibatasi melakukan mobilitas, tidak bisa melakukan mobilitas, ada negara membatasi mobilitas seseorang ya, melarang seseorang itu bepergian. Nah, ketika hak itu dilanggar, maka hak untuk mendapatkan pendidikan itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi ada interkoneksi antara beberapa HAM ya. Selanjutnya adalah non-discriminatory ya, artinya adalah tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif ya. Misalnya antara satu pihak ya, satu suku itu mendapatkan diskriminasi daripada suku-suku lain atau satu agama dan sebagainya. Nah, itu dilarang dalam HAM, bukan karakteristik HAM. Kemudian yang selanjutnya adalah indivisible ya, tidak bisa dibagi-bagi ya. Semua itu mendapatkan HAM, hak yang sama dan penuh ya. Nah, selanjutnya adalah internationally guaranteed ya, artinya dijamin dalam instrumen hukum internasional ya, dan dia berlaku secara internasional. Ketika seorang pergi ke negara lain, maka di situ HAM-nya tetap diakui seperti itu. Selanjutnya adalah oblige states and state actors ya. Nah, ini menjadi kewajiban ya, obligasi bagi negara dan juga aktor dari negara itu ya, yaitu pemerintah. Di kewajiban melindungi HAM itu utamanya yaitu adalah kewajiban dari negara dan aktor-aktor di dalamnya. Dan kemudian cannot be taken away ya, dia tidak bisa diambil, tidak bisa dicabut ya HAM itu. Ketika dicabut maka terjadilah apa yang disebut dengan pelanggaran HAM. Dan dia legally protected ya, HAM itu harus diatur ya agar dia memiliki efek ya penegakannya, maka dia harus diatur secara legal dalam hukum yang ada di suatu negara tertentu. Terakhir adalah ini ya, equal. Equal artinya adalah berlaku sama dan setara ya. Yang terakhir adalah protect individuals and groups ya, dia melindungi individu, tapi tidak hanya individu, juga kelompok tertentu juga dilindungi ya. Nah, inilah karakteristik HAM ya, yang 10 karakteristik HAM yang harus yang merupakan ciri-ciri dari hak asasi manusia itu. Ada pertanyaan sejauh ini? Lanjut ya. Nah, inilah jika kita merujuk kepada the Universal Declaration of Human Rights ya. Universal Declaration of Human Rights ini atau deklarasi universal dari hak asasi manusia ini merupakan deklarasi pertama ya yang secara global ya untuk memberikan suatu deklarasi bahwa HAM itu harus dijunjung tinggi. Dalam deklarasi ini ada 30 ya 30 hak ya, hak asasi manusia yang harus dijamin ya. Mulai dari pertama bahwa dinyatakan bahwa semua orang itu dilahirkan secara equal ya,
free right and equal right, hak yang bebas dan setara. Jadi tidak ada perbedaan antara setiap orang. Ya. Free from discrimination, ya, bebas dari diskriminasi. Hak untuk hidup dalam kebebasan dan keamanan. Ya. Kemudian hak untuk bebas dari perbudakan. Ya. Kemudian hak bebas dari penindasan dan perlakuan yang merendahkan. Ya. Nah, kemudian hak untuk diperlakukan secara adil di depan hukum, ya. Nah, kemudian hak untuk equal protection, ya, diproteksi secara sama di bawah hukum, ya. Nah, kemudian hak untuk mencari keadilan ketika keadilan atau hak seseorang itu tidak di respect, ya, atau diakui, ya, perspektif. Nah, yang kesembilan adalah hak untuk bebas dari imprisonment unfair, ya, atau di penjara secara tidak adil, ya. Oke, kemudian hak untuk diperlakukan atau ketika dia melakukan kesalahan maka dia disidang, ya, secara publik, ya, jadi tidak boleh secara rahasia. Kemudian yang ke-11 hak untuk consider innocent until proven guilty, artinya adalah hak praduga tak bersalah, ya. Ketika dia belum terbukti bersalah maka dia harus dianggap sebagai innocent atau tidak bersalah sampai dia kemudian dibuktikan bersalah. Jadi nggak boleh seorang itu sebelum dia dinyatakan bersalah di depan hukum tidak boleh diperlakukan seperti orang yang bersalah, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ke-12 adalah hak untuk atas privasi dan juga bebas dari serangan, ya, yang bisa merenggut reputasi, ya. Oke. Kemudian hak untuk free travel, ya, bepergian, ya, kemanapun, atau mobility, ya. Kemudian hak untuk mendapatkan proteksi dari di negara lain dari persekusi, ya. Kalau kita ke luar negeri, maka kita juga punya hak diproteksi, ya, di negara itu, ya, dari persekusi. Jadi tidak mengenal batas negara dan wilayah. Kemudian hak untuk masuk ke dalam suatu negara, maksudnya diakui atau mempunyai kewarganegaraan. Jadi kalau ada orang yang stateless, tidak memiliki kewarganegaraan, ya, seperti yang terjadi di Rohingya, ya, di Myanmar yang dianggap stateless itu, maka itu sudah ada terjadi pelanggaran HAM di situ. Ketika seorang stateless, maka terjadi pelanggaran HAM di situ, ya. Jadi harus dia memiliki hak untuk menjadi bagian dari sebuah negara. Kemudian hak untuk menikah, ya, tidak ada yang bisa melarang seorang untuk menikah, ya, berketurunan dan sebagainya. Ketika itu terjadi, maka terjadilah pelanggaran HAM di situ. Oke, kemudian hak untuk memiliki sesuatu, ya, atau properti, ya. Tidak boleh negara melarang orang untuk memiliki sesuatu, ya, selama itu didapatkan dengan cara yang legal, ya. Kemudian hak untuk memiliki pemikiran atau memiliki agama, ya. Nah, ini juga diatur oleh merupakan bagian dari basic human right. Oke, kemudian hak untuk berpikir dan mengatakan apapun yang kita inginkan, hak untuk berkumpul secara damai, hak untuk mendapatkan mengambil bagian dalam pemerintahan dan mengikuti pemilihan, hak untuk mendapatkan keamanan sosial, hak untuk bekerja dan atau join trade union itu artinya bergabung dalam serikat kerja, ya. Hak untuk rest and play. Nah, ini yang terjadi misalnya ketika pelanggaran HAM contohnya di tempat kerja, ya. Bos kita, ya, bos dari buruh itu kemudian tidak memberikan waktu istirahat yang cukup atau melanggar jam kerja, ya, mengeksploitasi, maka dia melanggar HAM, ya. Melanggar HAM yang nomor 24. Itu karena kita memiliki we have the right to rest and play, ya. Kita memiliki hak untuk beristirahat, ya. Ketika terjadi pemaksaan seperti di dunia kerja itu, maka terjadi pelanggaran HAM.
Kemudian hak untuk mendapatkan kesehatan, makanan, dan pakaian ya sangat merupakan. Inilah ya yang tadi kita kaitkan dengan pertanyaan pemanasan tadi ya. Yang pertama, kemiskinan terstruktur ya. Seorang itu terpaksa miskin karena negara yang membuat dia miskin ya. Karena basic konstitusi kita mengatakan ya, salah satunya Indonesia, bahwa anak terlantar makin miskin dipelihara oleh negara. Nah, tapi ketika itu tidak terjadi ya, terjadi kemiskinan yang bukan disebabkan oleh dirinya, tapi karena sistem yang membuat seperti itu, maka terjadi pelanggaran HAM sebenarnya ya. Oke, ini apa ini nggak kelihatan ya? Oke, yang ketujuh, kita memiliki hak untuk menikmati seni dan yang lainnya. Ketika negara melarang kita menikmati seni ya, atau membatasi, maka terjadi pelanggaran HAM. Oke, tidak terlihat ya, tutup ya. Kemudian we have a responsibility to our community. Ya, kita memiliki hak untuk bergabung dalam komunitas tertentu. Yang terakhir ya, ini kita anggap sebagai kesimpulan ya, no one can take away our human rights. Tidak ada seorang pun yang bisa mencerabut HAM kita. Oke, jadi inilah 30 ya, basic human right, basic atau HAM dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Oke, kita sekarang ke cakupan dari HAM ya. Mencakup apa saja sih HAM itu ya. Nah, dari 30 basic human right itu, maka kita kelompokkan ya, dengan 30 yang banyak itu ke dalam paling tidak 4 cakupan ya. Pertama, kebebasan untuk beraktivitas dan berekspresi. Kedua, kebebasan dari kondisi-kondisi tertentu ya, seperti tadi ya, perbudakan ya, slavery, penyiksaan, torture ya, dan sebagainya. Ketiga, kebebasan atau hak atas pelayanan ya. Jadi manusia itu harus mendapatkan pelayanan seperti tadi pendidikan, kesehatan, pekerjaan, yang tadi ya, beberapa hal tadi ya, ini masuk kepada cakupan yang ketiga, ya, hak atas pelayanan. Kemudian yang keempat adalah cakupan yang keempat, perlindungan bagi kelompok yang rentan ya, seperti ya, rebel ya, perempuan, anak-anak, pengungsi ya. Oke, perempuan apa contohnya? Yang tadi ya, di pertanyaan tadi yang pertama ya, yang poin yang ketiga, seorang istri yang tidak bisa menceraikan, mengajukan menggugat perceraian ya, yang bisa hanyalah suami. Nah, itu dianggap melanggar HAM ya, ketika merujuk pada the basic human right ya. Maka akibatnya apa? Ketika dia tidak bisa menceraikan suaminya ya, yang terjadi adalah kemudian bisa melanggarnya KDRT dan sebagainya. Sementara di hukum tertentu hanya laki-laki yang bisa menceraikan istri ya. Oke, jadi termasuk anak-anak pengungsi ya. Pengungsi apa yang biasanya yang mereka tidak dapatkan HAM-nya, yaitu kewarganegaraan misalnya ya. Stateless seperti Rohingya ya, mereka itu tidak diakui sebagai bagian dari warga negara Myanmar ya. Mereka stateless. Nah, itu melanggar HAM ya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya di pikiran kalian, banyak sekali ternyata pada prakteknya semua HAM itu tidak benar-benar ditegakkan ya, seperti kemiskinan ya. Kenapa sih kemiskinan masih terjadi, dan yang harusnya menegakkan HAM terkait dengan kemiskinan itu kan negara ya, tapi kenapa negara membiarkan? Nah, itu adalah diskursus ya, dan praktik ya, kadang jauh berbeda. Pertama, sebagai diskursus, pemahaman terkait dengan HAM ini adalah diskusi antara sifat dari universalitas HAM dan relativisme kultural ya. Nah, jadi ada pertentangan di situ, pertentangan pandangan yang mengatakan yang berpihak kepada universalitas HAM, dia mengatakan bahwa HAM itu berlaku kepada siapapun dan dimanapun berada. Tapi pada prakteknya ya,
kita tidak bisa membebaskan beberapa aspek dari pengaruh kultural masing-masing ya. Nah, misalnya di kultural ataupun agama dan sebagainya ya, konteks tertentu. Misalnya dalam Islam ya, itu kan anak-anak itu ada kewajiban untuk sunat ya, sunat. Nah, bagi yang mengusung paham universalisme, maka menganggap bahwa terjadi pelanggaran HAM ya, bahwa dia kemudian disunat ya ketika dia masih kecil dan tidak bisa memilih. Nah, itu dianggap pelanggaran HAM ya. Sementara yang mengatakan bahwa tidak sesaklek itu ya, terkadang ada pengaruh-pengaruh kultural ataupun agama yang sebenarnya sudah ada batasan tertentu ya di situ. Nah, ini pertentangan ini yang kemudian menjadi pertentangan ya, menjadi pertentangan. Nah, oke. Yang kedua ya, yang menjadi diskursus atau diskusi pelaksanaan hak-hak kolektif dan hak-hak individu ya. Misalnya dari aspek apalagi negara yang majemuk ya, yang banyak, yang tidak homogen ya, heterogen ya. Ada hak-hak kolektif ya, ketika satu wilayah minoritas misalnya suku tertentu ya. Nah, tentu di dalam wilayah itu tidak mungkin semuanya suku itu ya, ada beberapa yang kemudian suku lain ya. Nah, kemudian secara kolektif kemudian hak-hak yang diakomodir tentu adalah hak-hak yang suku yang mayoritas ya, dibandingkan yang individu itu, individual atau hak-hak yang lebih kecil. Ya, ketika terjadi pertentangan antara kedua hak. Nah, itu adalah wujud ya, susah juga menerapkan HAM di situ ya. Misalnya hak dalam melakukan adat istiadat ya, misalnya satu wilayah yang mayoritas agama A, sementara kolektifnya seperti agama A ya, kemudian ada beberapa orang di situ yang kemudian beragama yang lain. Nah, orang-orang yang beragama lain ini mungkin melakukan satu ritual ya tertentu. Nah, namun secara kolektif di wilayah tersebut dianggap sebagai suatu hal yang terlarang ya, atau tidak boleh dilakukan. Maka terjadi perdebatan di situ ya, antara hak kolektif dan hak individu ya. Oke, yang ketiga, pro komparasi dan anti komparasi ya. Komparasi artinya adalah perbandingan ya, perbandingan ya. Apa maksudnya? Nah, kalau komparasi yang mengatakan bahwa kita bisa membandingkan setiap negara itu tidak boleh harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara ya. Ya, boleh harus dibandingkan antara satu negara dengan negara lain. Maksudnya apa? Misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan ya. Satu negara dan negara lain itu berbeda penerapannya, tergantung dengan kondisinya. Misalnya negara-negara yang bekas dijajah, negara yang berkembang misalnya tidak bisa serta-merta harus menerapkan memberikan hak pendidikan kepada seluruh warga negaranya. Sementara di barat misalnya ya mungkin bisa ya, setiap warga negara itu dijamin hak pendidikannya. Sementara kalau di negara yang berkembang tidak bisa diterapkan itu karena keterbatasan yang dimiliki. Maka inilah kalau yang nanti komparasi yang mengatakan bahwa kita tidak boleh membanding-bandingkan ya, harus sesuai dengan konteks negara tertentu ya. Seperti itu. Kalau yang pro komparasi bahwa dia beranggapan terbalik ya. Yang pro komparasi ini dia mengatakan bahwa harus disesuaikan dengan kondisi negara tertentu ya, pro komparasi, pro perbandingan, artinya harus dibandingkan ya, jangan disamakan. Sedangkan yang anti komparasi yang mengatakan bahwa ya tidak bisa, yang namanya HAM ya HAM ya, harus dilakukan secara menyeluruh. Nah, itu dia ya, yang pro komparasi dan anti komparasi. Nah, kemudian sebagai praktik ya, sebagai praktik itu pengakuan sebagai norma dan hukum universal ya, internasional dan nasional ya. Nah, HAM ini ya harus
diakui sebagai norma dan hukum universal, ya, baik secara internasional maupun nasional. Ya. Tapi faktanya adalah secara nasional terkadang banyak negara yang kemudian tidak memasukkan nilai-nilai HAM ini ke dalam hukum nasionalnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kesenjangan antara perlindungan konstitusional dan implementasi perlindungan HAM. Contohnya di negara kita, ya, sudah banyak diatur tentang perlindungan HAM ya secara konstitusional, diatur dalam undang-undang dasar ataupun undang-undang tertentu. Ya. Nah, dalam undang-undang dasar misalnya hak untuk mendapatkan bebas dari kemiskinan, ya, di mana misalnya negara menjamin anak terlantar atau miskin dan sebagainya itu dijaga oleh negara, ya. Tapi pada prakteknya susah, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana hak dan kewajiban dalam HAM? Ya? Nah, pertama kita harus lihat hubungan antara duty barriers dan rights holders. Ya. Ini adalah negara, konteksnya negara, ya. Sementara right holder ini atau pemegang hak adalah warga negara. Nah, apa kewajiban dari barriers ini? Ya, penyelenggara HAM, yaitu memenuhi kewajibannya dalam menegakkan HAM. Sebaliknya, apa yang harus dilakukan oleh pemegang hak dalam hal ini adalah warga negara? Yang harus dilakukan adalah claim their rights, ya, mengklaim hak mereka. Tidak boleh kita pasif hanya menunggu negara memenuhi hak kita, ya, kewajibannya dalam memberikan hak kita. Banyak kasus di mana harus diklaim hak itu, ya. Misalnya di Indonesia hak perempuan, ya, di dunia, ya, hak perempuan, hak pilih perempuan. Pada zaman dahulu, zaman Yunani kuno, itu yang memiliki hak pilih itu hanyalah laki-laki. Perempuan, budak dan sebagainya tidak memiliki hak pilih. Sampai kepada penjajahan di Amerika, ya, perempuan juga masih tidak memiliki hak pilih. Nah, kemudian itu diperjuangkan, ya, bahwa perempuan dan laki-laki itu setara. Nah, itu diperjuangkan oleh kaum perempuan dan kaum pro yang perempuan, hak perempuan. Maka akhirnya hak perempuan sama dengan laki-laki dalam memilih, misalnya. Dalam konteks sekarang, misalnya hak adat, ya, hak adat antara kelompok adat dan pemerintah, ya. Kita ketahui bahwa setiap adat itu, ya, memiliki misalnya tanah adat, ya, dan itu sudah ada sejak dahulu. Nah, kemudian datang pemerintah, ya, mengklaim tanah itu sebagai tanah pemerintah dan dipergunakan oleh pemerintah. Nah, masyarakat adat tidak boleh hanya diam, ya, dia harus mengklaim, menggugat, ya, sehingga tanah wilayah itu, tanah adat itu kemudian diakui oleh pemerintah sebagai tanah wilayah atau tanah adat. Nah, itu yang sampai sekarang masih sering terjadi. Persoalan agraria seperti itu masih sangat sering terjadi. Intinya adalah selain kewajiban dari pemerintah sebagai duty barriers, ya, yang harus memenuhi kewajibannya, juga warga negara sebagai rights holders harus mengklaim hak mereka kepada pemerintah agar siklus pemenuhan kewajiban pemerintah juga dilakukan. Jadi itu, ya, antara hak dan kewajiban dalam HAM. Nah, di beberapa negara, ya, HAM diartikan sebagai perlindungan kepada individu, ya, versus penggunaan kekuasaan legal oleh pemerintah, ya, dalam pengertian kehidupan yang baik bagi individu, kebebasan dan otonomi individual dan representasi dari kepentingan orang banyak, ya. Oke. Nah, kemudian pihak yang paling ya, mendapat banyak sorotan dalam diskursus HAM pada prakteknya adalah negara, ya, negara yang dianggap paling banyak yang bertanggung jawab terhadap penegakan HAM. Kenapa? Ya, karena negara dia memiliki atau pihak yang memiliki penguasaan atas sumber-sumber kekuasaan untuk mengatur orang banyak. Dia yang memiliki itu semua. Tidak ada lagi entitas lain di dunia ini yang memiliki penguasaan sebesar apa yang dimiliki oleh negara, ya.
Ya, maka dia yang mendapatkan sorotan paling banyak terkait dengan diskursus HAM. Ya, HAM itu sudah ada semenjak jauh-jauh sebelum Century ya, atau Masehi. Ini 539 ya, sebelum Masehi. Mulai dari Cyrus Cylinder ya. Jadi ya, untuk mempersingkat, pada waktu awal-awal dulu HAM itu ya dimulai dari sinilah kita bisa sejarawan bisa melihat perkembangan HAM ya. Nah, pada waktu dulu HAM itu tergantung kepada raja ya. Ketika HAM belum diatur, belum dikenal, HAM itu tergantung kepada raja. Ketika rajanya baik ya, makanya dulu ada istilah benevolent kings ya, raja yang baik hati ya. Makanya kita mungkin kalian sering waktu kecil mendengar pada suatu hari ya, didongengkan ya, pada suatu hari hiduplah seorang raja yang baik hati. Nah, jadi HAM itu tergantung kepada siapa yang memimpin, siapa rajanya. Rajanya baik hati, maka mungkin HAM akan ditegakkan, dia akan adil kepada rakyatnya. Nah, ketika kebetulan rajanya tidak baik hati atau lalim, maka HAM bisa mungkin sekali dilanggar ya, dan tidak ada yang mengatur mekanisme penegakan HAM pada zaman dahulu. Nah, ini seperti itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu ya, HAM itu tahun 48 baru kemudian dideklarasikan ya secara universal itu pada tahun 1948 ya. Oke, sebelumnya di beberapa negara, mulai dari di Inggris ya, Petition of Right ya, kemudian mulai dari Magna Carta ya, pada waktu itu membatasi kewenangan raja ya, Magna Carta. Kemudian di Inggris ya, di Amerika, di Prancis kemudian ada Declaration ini dan sebagainya ya. Singkat kata ya, pada tahun 1948 ini ini adalah awal secara modern ya, dalam dunia modern HAM itu diakui secara universal ya. Baru deklarasikan secara universal diprakarsai oleh Eleanor Roosevelt pada waktu itu. Nah, kita akan lihat ya secara lebih rinci. Nah, mulai dari modern ya, mulai dari sini, mulai dari garis ini ke kanan ya. Sementara ini ya, saya karena waktu tidak terbatas, saya minta kalian untuk membaca sejarah ini di buku Prof. Miriam Budiarjo ya, itu sangat jelas dan rinci sekali menjelaskan. Mohon sekarang kita mulai dari perkembangan modern dari HAM ya. Oke, mulai dari tahun 1948 itu ya, deklarasi universal HAM ya. Oke, itu ketika dia menjadi norma HAM internasional pada waktu itu, nah itu diakibatkan setelah terjadinya perang dunia ya, dua perang dunia, pertama dan kedua pada abad 20 ya. Abad 20 itu berarti tahun 1900 ke atas ya, sampai tahun 2000. Nah, karena awal-awal 1900-an itu adalah awal-awal dari perang dunia, dengan catatan pelanggaran HAM yang sangat signifikan ya. Ya, pelanggaran HAM sangat banyak pada dua perang dunia ini. Yang terbesar itu adalah yang Nazi di Jerman ya, yang membunuh jutaan ya kaum Yahudi di Eropa ya, bahkan setengah populasi Yahudi itu hilang di Eropa ya. Nah, itulah pelanggaran HAM yang paling besar ya, Holocaust itu. Oke, kemudian atas dasar itulah maka adanya keinginan negara-negara untuk merumuskan konsep perlindungan HAM ya yang lebih luas. Nah, ada 3 tahap ya, 3 tahap ya. HAM ini sangat lama prosesnya ya, perlu bertahap ya. Tahap pertama itu deklarasi dulu ya oleh PBB ya. Ini baru sebatas deklarasi, tidak ada yang mengikat di sini, cuma deklarasi ya, menyatakan bahwa HAM itu ini loh, ada 30 itu kan. Nah, baru deklarasi ya. Tahap kedua
ada disepakati dua covenant ya. Covenant itu perjanjian ya, agak sedikit mengikat covenant ini, tapi masih belum mengikat setiap negara ya. Pertama, dua covenant itu, yang pertama covenant tentang hak sipol ya. Ya, ini tahun 1966 ya. 18 tahun dari deklarasi ini baru kemudian ada perjanjian tentang HAM ya, cukup lama prosesnya. Pertama, covenant atau perjanjian tentang hak sipol. Itu Covenant on Civil dan Political Rights ya. Sipil dan politik. Covenant kedua, perjanjian kedua tentang hak ekosok ya. Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights ya. Ekonomi, sosial, kultural ya, kali kultural ya. Oke, itu disahkan dalam sidang umum PBB. Tahap yang ketiga, ya ini baru disepakati ya, aklamasi, belum diberlakukan. Tahap ketiga, tahun ke depan, 10 tahun kemudian ya, baru diberlakukan. Jadi ini tahun 1966 disepakati, 10 tahun kemudian baru diberlakukan ya, kedua covenant ini tentang hak sipol dan hak ekosok ya. Pahami itu. Nah, kita harus pahami juga bahwa kedua perjanjian atau covenant ini tidak otomatis berlaku pada setiap negara yang menyepakatinya ya. Harus ada satu mekanisme yang disebut dengan ratifikasi ya oleh masing-masing negara ya. Harus ada ratifikasi. Artinya apa ratifikasi? Ratifikasi adalah bahwa nilai-nilai atau yang diberlakukan di kedua covenant ini harus diimplementasikan, diatur dalam undang-undang negara tersebut ya. Selama undang-undang negara tersebut tidak mengatur yang diatur dalam kedua covenant ini, maka itu belum bisa diberlakukan dalam satu negara ya. Nah, Indonesia ya, bayangkan Indonesia saja baru meratifikasi kedua covenant ini pada tahun 2015 ya, 2005 ya. Ini nomor Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ya, ECOSOC ya. Sementara Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan tentang hak sipol. Nah, baru tahun 2005 Indonesia meratifikasi, artinya membawa ke dalam undang-undang nasional. Nah, susahnya dalam penegakan HAM ini ya. Nah, bagaimana perkembangan ya, perkembangan modern antara perdebatan dan kompromi ya. Nah, Universal Declaration of Human Rights ya, dan kedua covenant tadi ya, sipol dan ECOSOC ya, sipol dan ECOSOC itu merupakan sebuah kompromi atas perdebatan pada tahun 1948 ya. Nah, apa komprominya? Apakah naskah HAM harus dipatuhi secara yuridis atau tidak ya? Kalau dia secara yuridis berarti harus mengikat secara hukum ya, atau tidak, atau hanya sebagai ya sudah ini harusnya begini ya, dan ini loh hak-haknya ya, tapi tidak mengikat secara yuridis ya. Nah, inilah perdebatan atau kompromi ya pada waktu itu ya. Nah, gimana susahnya ya? Susahnya itu ya, kompromi ini terjadi karena pada prakteknya pelaksanaan HAM itu cukup sulit ya, karena keharusan untuk menyesuaikan dengan keadaan dalam negeri masing-masing negara ya. Negara yang baru merdeka mengatakan, oh nggak bisa, kami baru merdeka, kami tidak bisa memberikan hak bebas dari kemiskinan, hak pendidikan kepada warga negara kami karena kami masih berjuang dari nol. Nah itu. Kemudian mengatakan bahwa oh nggak bisa, kami negara Islam ya, bukan negara sekuler. Kami juga harus memberlakukan dan menyandingkan hukum nasional kami dengan hukum-hukum agama ya, seperti itu. Nah itu dan menjadi perdebatan dan membuat susah dalam melaksanakan HAM ya.
Nah, dan beberapa negara itu mengatakan, oh enggak, ini bagi kami ini bukan bagian dari HAM ya, ini kami bisa menerjemahkan atau menginterpretasikan itu dalam terjemahan yang berbeda atau penafsiran yang berbeda. Nah, persamaan mindset itu juga merupakan kesukaran terbesar dalam HAM ya. Yang kedua, akhirnya adalah kompromi itu ya, dari permasalahan itu maka pasal 18 juga ada pernyataan bahwa oleh undang-undang yang berlaku ya dan pertimbangan ketertiban dan keamanan nasional dalam masing-masing negara. Oke. Nah, komprominya adalah ketika ada sesuatu hal yang dianggap tidak sesuai dengan basic human right itu ya, kemudian di seluruh negara kemudian tidak bisa diakomodir, nah maka itu bisa dikecualikan ya sejauh ya dalam undang-undang itu disebutkan ya, undang-undang negara ya. Misalnya hukuman mati itu ya, hukuman mati. Ya nggak hanya di negara Islam, negara Barat pun ada beberapa negara yang masih memperlakukan hukuman mati ya, seperti itu. Oke. Jadi misalnya hukuman mati itu ya, hukuman mati, oke. Boleh satu negara memperlakukan hukuman mati, tapi harus diatur oleh undang-undang negara tersebut ya. Kalau di undang-undang negara tersebut tidak diatur hukuman mati, maka tidak boleh hukuman mati ya. Ya, sepanjang undang-undang negara itu memasukkan suatu bentuk hukuman tertentu yang walaupun bertentangan dengan yang kesepakatan umum itu, maka dia boleh berlaku. Nah, itu bentuk komprominya ya, atau jalan tengahnya seperti itu. Dan pertimbangan ketertiban dan keamanan nasional dalam masing-masing negara. Contohnya sekarang, ya, sekarang zaman COVID kan ya, COVID. Zaman COVID ada HAM atau hak yang dilanggar oleh pemerintah. Ada yang bisa memberikan pandangan dalam situasi pandemi ini ada hak yang dilanggar oleh pemerintah. Izin Pak, kebebasan untuk berkerumun Pak, kelompok Pak, pembatasan berkegiatan Pak, izin Pak. Oke, baik. Pembatasan berkumpul ya, kemudian ada tadi satu nilai HAM itu free movement ya, free mobility ya, atau perpindahan satu tempat ke tempat lain. Nah itu dilanggar, bukan dilanggar ya, dilarang oleh pemerintah tertentu ya, termasuk Indonesia. Nah itu boleh ya, dengan pertimbangan, dengan pertimbangan ketertiban dan keamanan nasional dalam masing-masing negara ya. Atas pertimbangan ini boleh ya membatasi pergerakan orang ya. Kalau dalam kondisi normal tidak boleh. Kalau kondisinya ketertiban dan keamanan itu boleh ya. Makanya pemerintah mengeluarkan undang-undangnya atau peraturan-peraturan perundang-undangan ya, sehingga itu dianggap bisa diterapkan ya. Oke, itu kompromi ya, menyesuaikan. Kemudian dalam kovenan ICOSOC ya, ekonomi sosial kultural ya, pasal 19. Jadi ingat ya, ICCPR ini sipol, ICSR ini adalah ICOSOC ya. Oke. Pernyataan bahwa perlu untuk menghormati hak dan nama baik orang lain serta untuk menjaga keamanan nasional dan ketertiban masyarakat moral umum ya. Oke, ya mirip dengan yang ICCPR ya. Ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin bisa dikecualikan ya, karena atas alasan menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral umum ya. Masalahnya adalah ketika yang terjadi negara menyalahgunakan beberapa bentuk pengecualian ini ya. Oke, itu yang menjadi permasalahan ya di banyak negara. Oke. Kemudian ya. Oke. Ya. Jadi kita klasifikasikan generasi HAM itu generasi pertama itu memperjuangkan hak sipol ya, kewenangan yang pertama itu. Generasi kedua itu memperjuangkan hak ekonomi, sosial dan budaya.
generasi ketiga memperjuangkan hak kolektif, ya. Oke, makanya secara dalam literatur itu disebutkan bahwa terdapat the three generations of human rights, ya, ada 3 generasi HAM, ya, menurut Karel Pasek, ya, tahun 1979, ya, dalam bukunya dia mengklasifikasikan HAM itu biasanya dan selesai Perang Dunia itu ada 3 generasi. Oke, baik. HAM generasi pertama itu mulai berkembang pada abad 17 dan 18, ya. Ini penjelasan dari yang panjang tadi, ya, sejarah tadi. 17-18 itu tahun 1600-an dan 1700-an. Oke. Dia dipengaruhi oleh gagasan Revolusi Inggris, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis, ya. Nah, revolusi itu berkaitan dengan 3 hal, yaitu kebebasan, ya, liberty, dengan 1 hal, yaitu kebebasan, liberty. Oke. Apa tuntutan pada waktu itu? Tuntutannya adalah untuk membebaskan individu, ya, memberikan otonomi individu dari tekanan negara atau meminimalisir tekanan negara, ya, meminimalkan tekanan negara. Jadi mengoptimalkan kebebasan individu, ya. Nah, secara fundamental HAM pada generasi pertama ini, ya, dalam ide kebebasan itu liberty, maka hak yang kemudian diusung adalah hak sipil dan hak politik, ya, termasuk diantaranya kebebasan berbicara, ya, hak berdiri sama di depan pengadilan, dan kebebasan untuk beragama, ya. Nah, ini hak sipil dan politik menyangkut hal-hal ini. Nah, artinya apa, ya? Hak tersebut, ya, intinya kedua hak ini mensyaratkan minimalnya peran negara, ya. Artinya, ya, kebebasan itu harus diberikan secara maksimal kepada individu dan tidak boleh dipaksakan secara hukum apabila dia tidak mau melakukannya, ya, orang-orang itu. Jadi tidak ada paksaan oleh negara. Jadi peran negara diminimalkan. Oke. Artinya adalah hak ini akan tercapai, ya, ketika peran negara terbatas. Oke. Nah, ini akhirnya, ya, makanya dituangkan dalam kovenan sipol tadi, ya, sipil dan politik, ya. Nah, siapa yang promotor kovenan sipol ini, ya, sipil dan politik ini? Promotornya adalah negara-negara maju, ya, dan negara-negara barat, ya. Mana negara-negara maju dan barat itu? Atau dalam literatur politik juga diklasifikasikan sebagai the first world countries, ya, negara dunia pertama, ya. Walaupun saya nggak sepakat dengan klasifikasi ini, negara maju dianggap sebagai negara pertama, sementara negara yang merah ini adalah second world countries, negara dunia kedua, sementara negara yang berkembang atau yang dulu dijajah dianggap sebagai negara dunia ketiga. Nah, saya kurang setuju dengan istilah itu, ya, karena itu labeling, ya, terhadap negara, ya. Nah, tapi, ya, ini di literatur politik digunakan istilah ini, ya, first world countries, negara-negara maju dan negara barat, ya, yaitu yang warna ini ungu ini, ya, Australia termasuk Afrika Selatan dan Amerika dan Eropa, ya, Eropa Barat. Oke. Nah, negara-negara itu yang mengusung kebebasan sipil dan politik, ya, karena mereka, kenapa nggak ekonomi mereka usung? Ya, secara umum mereka nggak ada masalah dengan ekonomi, ya. Mereka sudah berdamai dengan masalah ekonomi. Yang mereka perjuangkan sekarang adalah sipil dan politik, ya. Nah, ini generasi pertama memperjuangkan sipil dan hak politik, ya, yang diusung oleh negara-negara maju dan negara-negara barat, yang disebut dalam literatur sebagai the first world countries, ya, negara dunia pertama. Nah, ini yang warna ungu ini. Oke. Warna ungu ini. Oke, itu, ya. Kemudian generasi kedua. Oke, kita lanjut langsung ke bawah, ya. Yang mengusung itu adalah negara-negara dunia kedua, ya, the second world countries. Siapa negara dunia kedua? Yang warna merah, ya, negara timur ini, negara yang
dulunya paham komunis ya, Rusia, Uni Soviet ya, Uni Soviet termasuk Cina dalamnya, dan didukung oleh negara-negara dunia ketiga. Siapa negara dunia ketiga ya? Nah, ini labeling ya, saya kurang suka dengan istilah dunia pertama, kedua, ketiga ya, berarti grade-nya kita di bawah gitu ya. Oke, diskriminasi sebenarnya. Yang dunia ketiga ini warna hijau ya, Afrika, kemudian Amerika Latin, ini Amerika Latin ya, Meksiko ke bawah sampai ke ya Amerika Latin ini, kemudian Afrika kecuali Afrika Selatan ya karena kulit putih ya, kemudian ya ini Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah sampai ke Indonesia atau begini ya. Nah ini yang hijau ini adalah dunia ketiga ya, ini dunia kedua, ini dunia ke-1. Oke. Nah, mereka mengusung apa? Mereka mengusung sosial, ekonomi, dan kultural ya. Ya, ini adalah muncul pada awal abad ke-19 ya, 1800-an ya. Oke. Sebagai tanggapan atas kemiskinan dan eksploitasi yang dipicu oleh revolusi industri ya. Nah, ketika di zaman revolusi industri ini dan juga dipengaruhi oleh revolusi Rusia. Nah, ketika yang pertama tadi dipengaruhi oleh ide kebebasan, liberty. Yang kedua ini dipengaruhi oleh ide atau nilai-nilai keadilan sosial ya, makanya dipromosikan oleh negara komunis dulu ya. Kan komunis sosialis itu kan dia memperjuangkan keadilan sosial ya. Bukan kebebasan. Kebebasan itu diperjuangkan oleh negara barat yang tadi itu. Nah, kalau yang versi kedua ini mengusung nilai-nilai keadilan, ya, social equality, ya, dipengaruhi oleh, makanya leadingnya ini adalah ini ya, Uni Soviet ya, USSR, ya. Nah, mereka mengatakan bahwa HAM itu juga harus mencakup sosial, ekonomi, dan kultural. Dan negara-negara komunis didukung oleh negara dunia ketiga, negara yang kemudian negara yang bekas penjajahan ya, yang masih miskin dan berkembang ya, mengatakan ya mereka mendukung ini ya, termasuk Indonesia. Oke, seperti jaminan warga negara yang berbeda untuk mendapatkan perlakuan dan kondisi yang sama, hak untuk bekerja dan dikerjakan, hak untuk membangun sebuah keluarga. Nah, tapi ya dalam prakteknya terdapat ketegangan ya antara yang pertama dan yang kedua ini. Di mana yang pertama itu kan mensyaratkan minimnya peran negara, tapi yang kedua ini ya untuk mengakomodir HAM, sosial, ekonomi, dan kultur itu harus mensyaratkan maksimalnya peran negara ya. Ya, seperti negara komunis kan negara itu sangat berperan ya. Ya kenapa ya? Ya karena keadilan ekonomi, sosial, kultural itu tidak bisa dilepaskan kepada masyarakat ya, pada pasar, harus diatur oleh negara. Negara harus mengatur dengan mekanisme menerapkan pajak yang besar sehingga negara bisa mendistribusikan ekonomi secara merata kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah itu kan sangat bertentangan dengan HAM generasi pertama yang diusung oleh Barat tadi. Ya, nah kalau ini sebaliknya ya, artinya adalah ya ini merepresentasikan pandangan bahwa negara wajib untuk memberikan apa yang dibutuhkan warganya. Kewajiban ini tidak sama dengan hak sipil dan politik yang mewajibkan negara untuk tidak melanggar HAM ya. Oke. Nah, apa yang ditakutkan oleh Barat dengan diakomodirnya hak-hak ini? Yang ditakutkan oleh Barat adalah dengan menguatnya peran negara untuk mengatur ini ya, maka bisa jadi negara menjadi kemudian otoriter ya, menjadi atas nama kemerdekaan ekonomi ya, kemudian hak-hak orang lain ya kemudian diambil ya, seperti kapitalisme yang mengatakan bahwa pajak itu adalah bentuk perampokan negara terhadap hak manusia ya, merampok memajaki orang-orang kaya kemudian memberikannya kepada orang miskin ya. Nah itu dianggap sebagai perampokan ya. Nah ini terdapat ketegangan. Nah HAM generasi kedua ini diusung oleh
negara-negara komunis dan bekas komunis ya, dan juga didukung oleh negara dunia ketiga seperti itu. Ya, dia disahkan juga ya, disahkan tahun 1948 dalam Universal Declaration of Human Rights ya, dan dalam Kovenan ICOSOC ya. ICOSOC ya. Oke. Ini negara yang mendukung, yaitu negara komunis didukung oleh negara berkembang. Oke. Jadi ketegangan antara barat dan timur itu kemudian ya termasuk dalam mendefinisikan HAM dan cakupan HAM kemudian disatukan ya dalam Universal Declaration of Human Rights. Oke. Terakhir ya, sebelum saya buka pertanyaan lain, HAM generasi ketiga. Oke. Dia muncul pada paruh kedua abad ke-20. Berarti tahun berapa yang kira-kira? Paruh kedua abad 20. 1950-an ya. Oke. Karena perang ideologi saat perang dingin. Ideologi apa yang berperang pada waktu itu? Oke, komunis versus kapitalis. Ya. Kapitalis dipimpin oleh Amerika pada waktu itu, Serikat. Komunis kepalanya itu adalah Soviet ya pada waktu itu ya. Oke. Kemudian generasi ketiga ini didukung, dipromosikan oleh negara-negara dunia ketiga ya. Jadi ini dunia ketiga nih yang jadi inisiatornya nih. Karena ada ketegangan ideologi itu. Nah, jadi ibaratnya ya tengah-tengah ya. Ada negara maju kapitalis dan negara komunis itu berseteru ideologi. Nah, kemudian negara-negara dunia ketiga ini melihat pertentangan itu kan berdampak juga kepada mereka kan. Nah, menuntut agar tatanan internasional itu menjadi lebih adil ya. Jadi yang generasi ketiga ini diusung oleh negara dunia ketiga ya, yang disebut oleh literatur politik itu, atau negara yang berkembang. Oke. Nah, apa yang diusung pada pada generasi ketiga ini, yaitu hak-hak kolektif ya. Nah, ini permasalahan negara dunia ketiga ya. Pembangunan ya, perdamaian yang diakibatkan oleh pertentangan dua ideologi ini, mereka terdampak kepada perdamaian. Jadi mereka mengusung fokus terhadap hak-hak kolektif ya, hak bersama akan pembangunan, perdamaian, dan hak solidaritas ya. Oke. Ya, secara lebih rinci, hak pembangunan, perdamaian, sumber daya alam sendiri ya, tidak dieksploitasi oleh negara lain, hak untuk lingkungan hidup yang lebih baik, hak atas warisan budaya sendiri ya. Oke, jadi itu yang diusung oleh negara-negara dunia ketiga ya. Sebagai akibat ya pertentangan antara kedua blok ini ya, yang mempengaruhi mereka. Nah, yang ditekankan adalah perlindungan akan hak kelompok oleh negara ya, terutama kelompok rentan ya, yang banyak di negara dunia ketiga, yaitu imigran, masyarakat hukum adat ya, kemudian kelompok minoritas. Nah, ini hak-hak ini ya masuk sebagai pasal tambahan dalam ICCPR ya, ICCPR, yaitu hak sipol ya, sipil dan politik ya, sipil and politikal ya, politik ya. Namun secara hukum ya, yang generasi ketiga ini, hak-hak yang tadi ini belum dianggap sebagai ke dalam HAM yang mengikat secara hukum ya. Dia hanya dalam pasal tambahan dalam dokumen Kovenan hak sipol ini ya. Jadi dia dianggap sebagai masih dokumen-dokumen yang masih sebagai soft law ya dalam hukum internasional ya, seperti di dua deklarasi ini. Tapi dia tidak terlampau mengikat. Tapi ini ada ya dan diperjuangkan. Oke, itu 3 generasi